zaman Pak Harto itu korupsinya tinggi banget. Korupsinya tinggi banget. Kita tahu lah, orang kalau bicara mengenai itu tinggi. Tapi kenapa pada waktu itu pertumbuhan ekonominya, investasinya tinggi? Bahaya juga kalau larinya itu kepada developmentalism. Apa tuh developmentalism? Semuanya dijustifikasi atas nama pembangunan. Karena itu yang juga dilakukan oleh Pak Harto pada waktu itu. Berarti ini dalam rangka capital control dan juga economic security perspektif. Berarti ini Pak Jokowi langgam global ini, lagi ngikutin tren global ya berarti Bang ya? Sebetulnya bukan dalam kaitan di dalam langgam global, tetapi itu kaitan mengenai uncertainty. Iya. Gue menyebutnya itu adalah certified complainer, ya, atau professional complainer, pengeluh profesional. Karena memang tugasnya, kerjanya ngeluh. Bang Dede bagus banget menjelaskan soal kelas menengah waktu itu ya. Itu bisa nggak kita definisikan bahwa daerah-daerah yang selama ini dianggap elite privilege itu dihuni atau ditinggali, digauli oleh orang-orang kelas menengah ke atas gitu. Masih berlaku nggak sih Bang, apa namanya, rayon-rayon kelas menengah ke atas kayak gitu? Sekarang? Enggak lah. Itu kan daerah itu jadi elit karena peninggalan zaman Belanda dulu kan. Jadi misalnya ya, di Ponorogo tuh tinggal siapa, Bung Hatta di situ. Terus Simatupang, ya. Terus sekolah-sekolah juga ada Trisula, ada SMP 1, Cikini. Karena memang zaman itu areal Jakarta itu masih di daerah situ. Tapi ketika kotanya membesar kan mulai pindah ke selatan. Kalau kita bicara mengenai kelas menengah, sebetulnya cerminnya itu munculnya di daerah Jakarta Selatan yang disebut sebagai urban gitu ya. Lihat aja misalnya, kalau misalnya saya kasih contoh gini, ciri dari kelas menengah itu adalah dia ingin menunjukkan ke status quote unquote kelas menengahnya itu dari lifestyle-nya gitu. Ya. Makanya kalau di Perancis tuh muncul misalnya di dalam yang disebut sebagai masyarakat kafe, ya. Nah sekarang lihat aja kalau mau cari kafe ya paling banyak di Jakarta Selatan lah, ya. Karena ini kan juga berubah semua. Misalnya ingat dulu begini, dulu kalau kita makan ke restoran Padang, ya, itu yang muncul di luar itu adalah makanannya. Coba lihat restoran Padang yang zaman dulu deh. Ya. Di etalasenya. Di etalasenya tuh makanannya. Ya. Sekarang itu orang nggak mau pergi ke restoran yang begitu. Dia pingin duduk kalau datang ke restoran itu di jendela. Karena konsepnya adalah seen and to be seen. Dia kelihatan dan dia bisa ngelihat orang. Karena itu adalah cerminan dari kelas menengah. Dan itu munculnya ya di generasi yang lebih baru di Jakarta Selatan gitu. Jadi itu sih nostalgia zaman dulu lah. Kalau nggak tahu lo kenal istilah Abdul nggak? Abdul tuh abang dulu. Nah itu tuh orang. Kita punya dua kategori Abdul ya. Abdul sama coba abang dulu satu lagi. Kalau Abdul tuh mengglorifikasi. Abang betul. Dulu begini, kau ini abang ini. Kalau coba abang dulu tuh abang-abang penyesalan. Coba abang dulu ikutin. Coba dulu abang ambil. Itu dua kategori abang-abang kayak gitu. Iya, abang-abang penyesalan sama glorifikasi. Intinya gagal dua-duanya. Iya. Jadi mendefinisikan kelas menengah kan secara politik dianggap raja elektoral. Secara ekonomi juga consumer yang paling tinggi, purchasing powernya whatever lah itu dengan istilah ekonominya ya. Dan Orde Baru waktu itu runtuh juga ketika kelas menengahnya juga semakin terjepit kan Bang waktu itu. Jadi revolusi-revolusi pergolakan politik itu ketika kelas menengahnya sudah tersentuh. Nah, meredefinisikan kelas menengah secara lebih
logik sih itu gimana sih Bang zaman sekarang ini? Ini pertanyaan lo susah soalnya. Karena gini, di dalam debat akademi itu kelas menengah itu adalah sesuatu konsep yang tidak jelas. Ya, karena gimana mendefinisikannya? Mereka bukan pemilik modal. Tapi dia juga bukan kelas pekerja yang sebagai worker gitu. Makanya itu secara definisi itu jadi bahan debat terus, tapi kita nggak perlu ngomongin mengenai itulah. Karena gini, kelas menengah itu mulai terjadi dari orang yang manajemen CEO sampai dengan misalnya penjaga toko. Itu bagian dari kelas menengah. Jadi definisi itu range-nya jauh. Lihat aja dari cara berpakaian ya. Kan kalau kita pergi ke mana? Kita pergi ke hotel atau apa, orangnya pakai dasi. Sama aja itu, mulai dari CEO-nya sampai malah owner-nya yang nggak malah pakai dasi gitu kan. Ya. Dari cara berpakaiannya tuh sama. Jadi per definisinya tuh nggak jelas, makanya gue lebih suka mendefinisikan itu sebagai kelas konsumen. Ya, karena dilihat itu dari besarnya konsumsi mereka dan makin lama itu porsinya makin besar. Jadi kalau lihat datanya McKinsey mungkin ada 120 juta orang mungkin dalam 10 tahun ke depan ya. Kalau World Bank itu pakai yang namanya aspiring middle class. Kelas menengah sama digabung dengan mereka yang ingin jadi kelas menengah. Middle class wannabe. Nah itu totalnya 120 juta. Itu yang konsumsinya sekitar di atas 6 juta. Di Indonesia ada 120 juta orang yang konsumsinya kurang lebih itu sekitar 6 juta rupiah. Sehingga masuk kategori kelas menengah. Aspiring middle class. Oke. Itu jadi kita lebih baik pakai batas itu. Dan ini mereka adalah kelas yang tadi karena ngomong soal politik, gue menyebutnya itu adalah certified complainer ya, atau professional complainer, pengeluh profesional, karena memang tugasnya kerjanya ngeluh dan nggak ada yang salah dengan itu. Jadi waktu isu itu muncul orang rada skeptis sebetulnya apakah kelas menengah. Ya gue bilang kelas menengah itu akan punya role melalui keluhannya ini yang terjadi dengan dia viral, dengan dia apa, dan itu provision dari public goods, penyediaan public goods itu akan bisa jadi jauh lebih baik karena mereka ngeluh. Mereka ngeluh. Gue kasih contoh gini lah ya. Itu kan sindirannya sampai ada istilah kelas menengah ngehe gitu ya dulu waktu di sosmed. Gue cerita nih nostalgia boleh ya. Abdul. Karena tadi disebut di Menteng. Jadi gue dulu kalau sekolah itu naik bus tuh sekarang mungkin udah nggak ada. Busnya itu PPD. Ada. Ya, masih ada PPD. Ya, Transjakarta jadi Transjakarta. Merger. Jadi waktu itu ke Canisius, bus nomor 35. Itu gua sudah sangat happy kalau busnya ada. Karena nunggunya kita nggak tahu datang jam berapa. Oke. Penuh, terus kemudian kita naik satu kaki di luar. Karena busnya penuh. Nggak ada AC? Nggak ada AC lah. Itu masih pakai karcis pelajar. Itu sekitar tahun akhir 70, awal 80-an. Kemudian akhir 80-an orang mulai ngeluh, kok bus itu kualitasnya nggak bagus. Muncullah yang namanya patas AC. Ya, jadi pertama kali gue tuh merasa happy kalau busnya ada. Setelah itu orang nggak puas, orang kemudian lihat, wah ini nggak enak kalau gini, harus ada AC. Muncullah patas AC. Sampai sekarang udah ada AC-nya, ada busnya, jadwalnya lebih teratur. Tapi komplainnya apa? Ada harassment. Jadi lo bisa lihat bagaimana aspirasi itu berkembang gitu ya. Dari tadinya sekedar needs, asal ada, kemudian berubah menjadi wants. Dulu nggak ada ya isu harassment di zaman patas. Lo jangankan isu harassment, orang busnya aja nggak ada. Ya kan? Jadi asal ada aja kita udah happy. Kita nggak bakal ngeluh tuh apakah ada AC atau enggak. Tapi itu adalah cerminan bagaimana kelas menengah itu menuntut perbaikan dari kualitasnya. Sekarang kita bicara mengenai harassment kan. Makanya itu jadi concern. Tahun 70-an nggak ada isu itu. Jadi
ini peran dari kelas menengah untuk minta perbaikan kualitas publik itu menurut gue itu luar biasa gitu. Nah, Bang, bisa nggak kita bilang kayak gini, bahwa kalau banyak di masyarakat berpikir needs, ini karakternya adalah masyarakat yang let's say agraris gitu ya. Ketika mereka lebih banyak ngomongin wants, ini udah bergerak ke arah industrial gitu. Betul. Jadi kita tidak lagi bicara asal ada, tapi kita mulai bicara mengenai kualitas. Ya, kualitas makanan dulu asal ada. Gua ambil contoh deh ya. Ini dari generasi, gue tuh suka ngeledekin dulu almarhum Arif Budiman. Arif Budiman. Ya. Karena kalau Arif tuh makan bener-bener fungsinya makan, pokoknya dia lapar dia makan gitu. Jadi itu realita gitu tuh. Realita. Jadi kalau ngajak makan Arif tuh, makan Arif, ini lapar. Ya kita cari. Dia nggak peduli tuh. Mau jenis apa, lapar tuh dia. Tapi kalau misalnya ada yang lain tuh mulai cari, nggak hanya sekedar makan, mesti enak, tempatnya enak. Jadi itu ada perbedaan. Gue nggak mengatakan bahwa Arif Budiman tuh agraris, tetapi itu kasih contoh tuh bagaimana perbedaannya gitu. Ini Arif Budiman tuh Suhokjin ya Bang ya. Ya Suhokjin, ya, kakaknya Suhogi. Ya. Banyak yang nggak tahu kan. Oh iya benar. Panjang nih story soal Arif Budiman. Artinya kan itu certified complainer. Berarti artinya mayoritas orang Indonesia sekarang kelas menengah dong, Bang. Makanya dibilang sama proyeksinya McKinsey itu mungkin 120 juta dalam 5 tahun ke depan. Kalau ke penduduk kita 270 kan berarti hampir 50%. Ya kan, dan ini akan makin gede, makin besar lagi. Nanti kalau income per kapitanya naik, akan makin besar lagi kelas menengah. Dan itu nggak apa-apa, memang apa ya, rewel. Dia ngeluh mengenai macet, dia ngeluh mengenai sampah, mengenai apa. Jadi ini gue ngomong ke masa depan, lompat-lompat nggak apa-apa ya. Nggak apa, Bang. Jadi misalnya gini, 15 tahun dari sekarang, itu isu yang besar dihadapi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia itu adalah urbanisasi. Karena 75% penduduk itu akan tinggal di kota. Jadi 15 tahun dari sekarang itu isu politik yang mungkin penting adalah air bersih. Karena air laut tuh pasangnya udah naik tuh. Dia masuk Jakarta mungkin sampai separuh Jakarta Selatan kali itu air laut bisa masuk. Ya di bawahnya, sehingga sulit untuk mencari air bersih. Jadi mungkin 15 tahun dari sekarang demand untuk clean water itu akan sangat tinggi. Kemudian kita nggak pernah bayangin isu yang besar apa? Parkir. Ya, benar tuh. Fasilitas umum. Itu mau parkir di mana tuh? Itu akan jadi bisnis besar tuh. Kita makan di Senop aja susah tuh Bang, parkir di mana ya? Apalagi 15 tahun dari sekarang. Kemudian sampah. Ya, macet. Jadi gue membayangkan mungkin 20 tahun dari sekarang itu kalau pemilihan presiden isunya adalah dia bisa nyelesain macet nggak, dia bisa nyelesain sampah nggak, ya. Nah ini kan cerminan dari urban kan, bahkan desa-desa itu juga akan nanti menjadi lebih modern, akan jadi role dari kelas menengah itu akan semakin penting di situ. Nah, jadi dolar itu bener nggak Bang? Dolar itu punya hak privilege. Ini pasca Perang Dunia Kedua, Bretton Woods dan macam-macam itu punya privilege untuk mencetak uang sak mau dewe. Ya itu yang disebut sebagai exorbitant privilege. Nah itu gimana Bang? Dan bagaimana konteksnya dalam menghadapi inflasi global yang cukup tinggi sekarang? Begini, kalau dolar itu memang mereka bisa cetak uang sebanyak mungkin karena penggunanya seluruh dunia. Tapi kan kalau misalnya kita rupiah gitu ya, kita bawa ke New York gitu, itu susah untuk cari money changer yang mau nuker itu kan, karena penggunanya itu sedikit sekali di luar, bahkan mungkin nggak ada. Di sini di Indonesia atau di banyak negara orang itu mau dibayar dengan dolar gitu, walaupun aturannya itu nggak boleh ya, tapi orang mau tapi kalau kita ambil mata uang lain, misalnya Singapura dolar atau yang lain ringgit. Apakah orang misalnya di Amerika mau dibayar pakai ringgit? Belum tentu dia mau terima. Tapi kalau sebaliknya dibayar dengan dolar dia mau terima. Jadi yang minta uang itu
sangat besar di seluruh dunia. Jadi Amerika itu bisa cetak uang berapapun. Nah kemarin yang jadi problem adalah dia bisa cetak uang berapa, tapi seluruh dunia itu produksinya mandek gara-gara COVID. Jadi barang nggak ada, orang punya duit, ya inflasinya naik lah gitu. Oke, nah ini nyambung juga dengan apa yang terjadi, yang istilah yang baru nih kan, gue juga nggak ngerti, namanya dedolarisasi. Itu yang kemudian menjadi momok yang menakutkan, di satu sisi lagi menjadi wajah perlawanan kepada establish financial system gitu. Gimana Bang Dede menjelaskannya Bang? Kita ngelihat dedolarisasi itu mesti hati-hati. Kenapa? Karena gini. Orang banyak ngambil kesimpulan bahwa mata uang dolar itu ditinggalkan gara-gara porsi dari dolar di cadangan devisa itu turun di banyak bank sentral di dunia, ya. Jadi orang bilang lihat tuh bank sentral di dunia nggak megang dolar lagi karena porsi dolarnya turun. Itu yang kemudian disimpulkan. Kemudian ada lagi kejadian di mana Cina ketemu dengan Argentina, dia bikin bilateral pakai renminbi. Terus kemudian Cina dengan Arab Saudi, ya, untuk minyaknya akan dibayar dengan renminbi. Terus ada BRICS, macam-macam, sehingga orang bilang oh dedolarisasi terjadi. Cuman kita harus hati-hati ngelihat ini, karena satu yang terjadi itu begini. Kenapa porsi dolar dalam cadangan devisa di banyak negara itu hilang? Dolar itu menguat pada waktu tahun lalu, ingat nggak? Rupiah kita sempat ke 16 ribuan. Supaya dolarnya itu nggak terlalu kuat, mata uang domestiknya itu bisa quote unquote dipertahankan. Yang terjadi adalah dolarnya dijual sama bank sentral. Kalau dolarnya dijual, maka cadangan devisa dolarnya pasti turun. Dia lakuin dengan intervensi. Ya. Yang kedua adalah dolar dijual nih maksudnya digelontorkan ke pasar. Kan kalau misalnya ketika dolar menguat, itu terjadi gara-gara permintaan dolarnya naik. Supaya harga dolar nggak tinggi, setiap permintaan dolar disuplai dolarnya sama bank sentral dong, dengan cara jual. Ya, itu yang disebut sebagai intervensi kan. Ya. Jadi kalau dolarnya dijual sama bank sentral, dia lepas cadangan devisanya. Makanya orang tuh selalu bilang, oh kalau rupiahnya melemah, Bank Indonesia misalnya intervensi, maka cadangan devisa turun. Itu sebetulnya intinya tuh itu. Kapan dolar menguat lagi nih Bang? Ini karena dia pengen tahu kapan harus nukerin dolar dia kapannya. Ini pertanyaan benar. Kalau ada kalau ada orang yang tahu ya mengenai nilai mata uang, itu pasti dia akan duduk di trading room. Ngapain dia datang ke sini? Salah dong pertanyaan. Sama kayak dukun pengganda uang ini Bang ya. Kalau dia harus bisa menggandakan uang orang, kenapa nggak dia gandakan uangnya dia? Jadi kalau ada ekonom bilang bisa tahu berapa prediksi dolar, itu nunjukin dia bisa punya rasa humor yang tinggi. Karena pasti salah. Tapi balik lagi ke pertanyaan. Jadi tadi yang kedua adalah, tadi yang pertama dolarnya dipakai untuk intervensi supaya mata uang rupiahnya nggak jatuh. Ya. Kemudian yang kedua itu banyak negara naruh asetnya di dalam US Treasury, obligasi pemerintah Amerika. Kalau tingkat bunga Amerika naik, itu harga obligasinya turun. Akibatnya nilai asetnya di dalam cadangan devisa kita turun. Jadi nggak bisa disimpulin bahwa itu dedolarisasi. Nah sekarang tadi Cina kan pindah, ada BRICS. Apakah orang akan ninggalin dolar? Porsi dari renminbi itu masih sangat kecil dalam arsitektur dunia. Dolar itu sekitar 40% transaksi ekspor finansial. Terus kemudian euro itu 40%. Oh euro juga sama kuatnya Bang? Sama kuatnya sama dolar. Renminbi itu di dalam aset 4%. Lo sekarang sederhana aja. Lo punya uang yang nggak dipakai di mana-mana, bisa nggak lo transaksi? Nggak bisa kan? Bisa. Jadi selama renminbi itu masih kecil, dia nggak bisa gantiin US karena dollar. Skalanya masih 4%. Skalanya masih 4%. Lo gimana mau nyarinya, orang barangnya aja nggak ada. Tapi kan orang sekarang negara-negara global ketergantungan akan China-nya kan juga makin lama makin tinggi Bang. Sehingga China punya daya pressure untuk bisa, kalau mau beli barang gua atau mau kerja sama ekonomi sama gua, harus pakai renminbi dong. Betul. Makanya, itu gimana kemampuan skala itu gimana sekarang? Makanya porsi dari renminbi itu akan naik pelan-pelan, tapi belum di dalam jangka waktu pendek. Karena porsinya tuh baru 4%. Nah, kenapa yang mencegah Cina menjadi reserve currency?
dia memberlakukan yang namanya kontrol devisa. Renminbi itu nggak bisa diperjualbelikan bebas di luar. Nggak kayak dolar. Ya nggak kayak dolar, karena ini ideologinya Cina kan. Dia nggak open capital account. Lo gimana mau punya renminbi kalau beli aja nggak bisa. Jadi dengan begitu, kecuali Cina melepas capital controlnya, orang itu akan susah dapat renminbi. Yang ketiga, kalau mau uang lo itu dipakai di luar, itu berarti lo mesti beli barang orang kan. Kalau kita beli barang, uang kita kan kita kasih. Ya. Berarti Cina, kalau dia mau uangnya jadi mata uang internasional, dia mesti defisit. Dia mesti defisit. Kalau dia surplus kayak sekarang, justru yang terjadi mata uang orang yang dia pegang. Iya benar. Nah sekarang pertanyaannya, Cina mau nggak defisit? Enggak. Kalau itu nggak terjadi, maka dedolarisasi itu butuh waktu panjang. Gua nggak bilang bahwa itu tidak akan terjadi, tetapi Harus butuh waktu defisit. panjang. Bang Deddy mau tanya dong soal itu. Kan jadi pertanyaannya apakah Cina mau atau enggak? Kalau di kalangan ilmuwan politik dan HI ya, hubungan internasional, satu pertanyaan yang selalu ditanya tuh adalah apakah sebenarnya Cina itu mau jadi hegemon ekonomi nggak sih sebenarnya gitu? Karena misalnya kalau mereka belajar kayak Amerika, ada intensi itu dulu gitu untuk membantu misalkan negara-negara habis perang dan sebagainya. Nah dengan influence Cina yang semakin kuat terutama di negara-negara berkembang gitu ya, dan tadi isu-isu yang sebenarnya kan pemimpin-pemimpin populis di Amerika Latin juga mau menggunakan isu-isu dedolarisasi kan untuk dalam pemilu, misalkan di Brazil makanya BRICS bisa naik. Nah sebenarnya menurut pandangan Bang Deddy itu ada nggak sih intensi ke arah sana, atau sebenarnya memang by design ya negara itu sebenarnya memang nggak mau menjadi hegemon ekonomi, sebenarnya kita aja yang salah mencerna itu gitu. Kalau ini sekali lagi ya, gua bukan ahli international relation, mungkin ini mesti diklarifikasi argumen ini. Kalau lihat nih lebih dari pengalaman empiris ya, di G20, di Davos, World Economic Forum di Davos, keinginan Cina untuk jadi global leader itu ada. Ya, termasuk pada waktu sikap Amerika di bawah Trump yang cenderung menarik diri dari multilateralism. Siapa champion dari globalisasi pada waktu itu? Xi Jinping yang selalu bicara mengenai itu. Jadi keinginannya ada, tetapi ini ambigu selalu. Di satu sisi ada keinginan, ya, tapi sisi lain kebijakan-kebijakannya nggak sepenuhnya mengarah ke sana. Ini mirip kita juga gitu. Kita selalu bicara mengenai kita friendly terhadap investor, tapi kalau dia masuk ke sini susah juga hidupnya gitu loh. Itu hal kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah intensinya ada, mungkin iya. Ya, karena sebagai negara besar dia mungkin akan mengarah ke sana gitu. Kalau lihat apa yang dilakukan dengan AIIB, dengan Belt and Road ya inisiatif, arahnya ke sana, tetapi kebijakan domestiknya belum sepenuhnya mendukung itu. Ya, yang tentu saja fokusnya dia Amerika gitu ya. Titik pijaknya Amerika. Kenapa sih Amerika ini rada unik gitu. Rada unik. Mereka tuh tidak ikhlas ada kekuatan yang menandinginya. Ya, Anda bisa lihat nih. Tahun 9 bahkan lanjut boleh nggak? Tahun 60 Amerika itu peranan ekonominya 39% di dunia ini. Sekarang tinggal 23%. Nah, sebelumnya tadi, ini kalau kita tarik lebih jauh ya. Nah, yang sebelumnya ini dah, tapi dari tahun 90 aja. Anda bisa lihat peranan China, tahun 90 itu baru 1,6%, sekarang udah 18,5%, puyeng nggak tuh Amerika? Naiknya gila dalam waktu yang sangat cepat. China tahun 98 itu lebih miskin dari Indonesia. 97 lah, 98 lah. Kita drop China nyusul Indonesia. Sekarang China baru nyusul Malaysia. Jadi sekarang China di bawah Korea gitu. Cepet banget gitu naiknya. Nah, Anda bisa lihat di situ. Kemudian yang merosot adalah paling merosot EU. Kita lihat EU tuh peranannya nomor 2 tadinya kan. Makanya dunia ini diatur oleh Amerika, Eropa plus Jepang gitu. G7. Amerika, Jepang, Kanada, Prancis, Itali, Jerman,
Satu lagi Inggris, 7. Dialah yang sok-soknya bilang mengkoordinasikan ekonomi dan politik dunia gitu-gitu. Tapi peranan mereka makin turun, influence mereka makin turun, terutama EU, Amerika juga kan dari 26, 30 ke 23. Jadi Barat udah tidak sampai 50% lagi dari kue dunia. Nah muncullah China 18%, kemudian BRICS ya. BRICS ini tadinya cuma BRIC, sekarang S, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nah inilah yang kesel gitu, tatanan ekonomi dunia dikuasai oleh G7. Padahal G7 itu tidak merepresentasikan ekonomi dunia. Nah oleh karena itulah mereka bikin gitu. Indonesia nggak diundang. Karena di mata BRICS Indonesia terlalu feminin. BRICS ini harus galak. Menciptakan tatanan baru, moneter internasional baru, Bank Dunia baru buat mereka gitu-gitu ya. Tapi BRICS ini cuma Cina yang unggul gitu. Dari 25,7, China-nya 18,5, sisanya masih memble semua gitu. Jadi susah juga kan. Orang masalah domestiknya masih berat gitu. Nah tapi inilah shifting global power yang juga membuat Amerika menganggap Cina nih musuh, Rusia musuh gitu. Sehingga melupakan tantangan dunia yang besar yang 3 tadi itu. Nah G20, wah hebat ya G20, 86,2 ya. Emang nih powerful G20 ini. Tapi kita lihat lanjut. G20 ini gede cuma di ekonominya doang. Lanjut. Nah ini, size G20 Indonesia, kenapa Indonesia masuk G20? Karena PDB-nya nomor 16 di dunia. Ya masuk. Tapi si G20 ini beragam sekali, lanjut. Nah ini lihat, Indonesia kalau ekonominya dibagi penduduk, per penduduk dapatnya cuma 4.050 nomor 122. Jadi yang sangat kaya ada di G20, yang sangat miskin juga ada. Indonesia dan India. Ini 2 nih ya. Ini paling miskin nih di G20. Jadi susah lah gaul kalau kaya sama miskin satu meja, yang satu maksudnya gini, yang satu bicara ke ruang angkasa, yang satu masih naik Gojek gitu. Ya susah. You can imagine lah. Di mana konsensusnya akan terjadi itu karena terlalu bervariasi. Lanjut. Nah ini. Makanya katanya nggak ada tuh G20. Lihat ya heterogennya. PDB-nya Amerika 23 triliun, ya. Ada cuma 0,42 triliun. GDP per kapitanya 69.000, ada yang baru 6.000. GNI per kapitanya juga gitu kan, 70.000, 6.000, 4.000 bahkan di sini Indonesia ya. Income kategori ada high income, upper middle income, lower middle income. Indonesia lower middle income. Demokrasi indeksnya, ini demokrasi levelnya ya. Ada otoriter di G20 itu, ada full demokrasi, ada demokrasi cacat, ya, ada hybrid regime, ada semua. Gimana coba ngomong? Bang, tapi kan begini juga Bang, kalau kita bicara masalah multilateral meeting gini, ASEAN kan juga sangat variatif juga, ada negara yang full demokrasi, yang indeks kebebasannya bagus, tapi ada kerajaan juga di sisi yang lain. Ya makanya nggak maju-maju ASEAN itu. Ya, sederhana, nggak maju-maju. ASEAN itu adalah organisasi, ya, organisasi yang harus konsensus. Jadi nggak ada namanya voting, jadi tidak ada keputusan. Gak pernah menciptakan keputusan. ASEAN itu didirikan tahun 67 oleh 5 orang. Adam Malik, Kareka dari Filipina, Tanat Kauman dari Thailand,
Tun Raja Razak Ratnam. dari Malaysia dan Raja Ratnam Singapura. Tujuannya apa? Untuk jaga ASEAN supaya tidak komunis. Jadi itu lembaga yang udah out of date. Jadi kalau dilihat dari apa coba? Iya, tahun depan kita presidensi ASEAN Bang, sekalian aja dikomentari Bang, gimana tuh? ASEAN itu tanpa ada ASEAN pun itu ekonomi di ASEAN itu akan cenderung mendekat karena geographical proximity. Kalau orang dagang kan sama yang dekat dulu kan, baru yang jauh gitu. Nah kenapa dulu ASEAN berdagang sama Cinanya kecil sebelum Cina menginternasional? Ya karena dilarang. Cina itu sekolah Cina dilarang, apa dilarang, tidak punya hubungan diplomatik. Tatkala itu semua selesai, ya udah perdagangan dengan Cina nomor 1 buat semua negara ASEAN, repot amat. Nah tapi saya bangga punya ASEAN gitu ya, bangga punya ASEAN karena apa? Karena kita bisa menunjukkan identiti kita dan kita mampu untuk melakukan upaya-upaya yang membuat ASEAN itu sebagai satu kekuatan yang diperhitungkan. Kenapa? Amerika ingin ASEAN kuat. Agar Amerika tidak keluar uang untuk perimbangan kekuatan di Southeast Asia dan Laut Cina Selatan. Gitu. Kalau Singapura, Indonesia semuanya kuat, kan nggak perlu dibantu lagi. Mereka beli senjata dari Amerika untuk mengimbangi China gitu-gitu. Panjang lah, nggak usah dulu ASEAN ya. Iya, Bang. Tipis-tipis aja Bang, tipis-tipis. Nah ini freedom level, mostly free, repress, moderately free, mostly free. Gimana mau mostly unfree juga ada ya, mostly unfree. Ya nggak bisa lah, gimana. Apalagi kalau pakai voting kan kita bisa hitung, ini G20 ini harus konsensus. Perang Ukraina yang nggak bakal ada konsensus. Iya kan? Boykot Rusia yang nggak bakal ada konsensus. Ini mirip kayak ASEAN tadi berarti Bang ya? Iya, paguyuban. Paguyuban. Tidak ada sekretariat. Jadi arisan. Jadi tuan rumah bergiliran. Bukan karena Indonesia hebat terus dipilih gitu. Enggak. Ini giliran Indonesia. Tahun depan India. Oke. Jadi ya be realistic ya. Saya banyak belajar dari anak saya ambil hubungan internasional juga. Jadi tiap malam diskusi gitu ya. Berat Tidak ada banget kata diskusi. berhenti belajar. Ya. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, tapi realitas dunianya itu ini nomor 1, ini nomor 2. Anda bisa lihat itu penguasaan dunianya nih separuhnya dunia gitu. Kalau 2 ini nggak kerjasama, nonsense. Kalau zero sum, hancur dunia. Oleh karena itu, Ian Bremmer mengatakan, China sama Amerika ini nggak usahlah kerjasama gitu-gitu. Yang terlalu ketat, terlalu muluk. Pokoknya dia tidak memperuncing konflik gitu aja di antara mereka. Karena hanya, kata Ian Bremmer, hanya dengan mendekatkan mereka, minimum cooperation gitu. Saking Ian Bremmer itu pesimis gitu ya. Minimum cooperation yang saling menguntungkan saja deh. Mereka kerjasama. Misalnya COVID, pandemi itu ya, apa namanya, vaksin. Kan ada sekarang COVAX ya. COVAX itu relatif baik lah. Coba Anda bayangkan. Jadi kuncinya ada di sini. Indonesia lumayan gede loh. Ya. Indonesia ada di sini. Nah, jadi Anda bisa lihat. Rusia bukan Uni Soviet dulu lagi. Rusia mah tinggal seumprit. Mana Rusia itu? Sini nih. Ah ini Rusia cuma segini. Jadi bagaimanapun China tidak akan mendukung Rusia secara totalitas karena ekonominya bergantung pada Amerika dan Eropa. Rusia segini, buat apa dibelain Rusia?
Emangnya sesama negara, apa kesamaan Rusia sama China ya? Otoriter ya? Oligarki gitu-gitu. Nah tapi national interest China tidak akan mendukung Rusia secara terbuka. Ini pasarnya di sini sama di sini. Terlalu serius buat dia. Apalagi ekonominya sekarang kan turun. Iya, tambahin. Kacau. Terus Pak Jokowi dulu sempat ngeluarin 16 paket kebijakan ekonomi, 16 ya. Iya. Nah itu jadi dianggap tidak efektif juga mungkin kan. Nah Iya. itu apa yang membuat itu tidak berjalan dengan efektif juga? Padahal itu kan pada prinsipnya kan ingin menderegulasi, banyak sekali regulasi gitu kan. Gini, ini apa namanya, pengalaman di pemerintahan ya. Iya. Birokrasi itu senang kerja dengan check mark. Jadi aturannya dia bikin, kalau udah tuh dia bilang ini udah. Dia nggak tahu apakah itu bisa dijalanin atau enggak. Jadi karena itu kalau mau bikin peraturan harus dicoba disimulasi. Gue kasih contoh sederhana nih, kembali lagi karena ngurusin kayak ginian dulu di BKPM ya. Dulu ada form sederhana mengenai pendaftaran investasi. Ya. Terus mau dikeluarin itu kan walaupun kayak gitu harus persetujuan kepala BKP, kepala persetujuan. Terus gue bilang waktu itu, ini form ini kita sosialisasi dulu ya. Orang-orang di kantor bilang, ngapain form gitu disosialisasi, ya kan? Gue bilang kita mesti tes, ini bisa dipakai atau enggak. Jadi dikumpulin lah, mereka agak males tuh waktu itu. Ya dikumpulin lah lawyer, pengusaha kumpul, jadi ada semacam FGD gitu. Kita bilang, terus gue bilang, coba tolong isi form ini dalam 15 menit bisa selesai nggak? Gitu. Karena sebelumnya gue bilang sama tim gue gini, itu kalian pernah booking hotel nggak? Dia bilang pernah Pak. Kalau booking hotel butuh konsultan nggak? Enggak. Kenapa? Gampang. Karena gampang, persis. Jadi gue bilang ini yang jadi masalah adalah kenapa orang butuh konsultan. Itu karena untuk aplikasi investment susahnya setengah mati. Kan kita mesti bikin idenya itu segampang orang bikin booking hotel kan. Iya. Jadi form itu juga ide yang sama. Dicoba lah. Ini semua orang bilang ini ngapain pakai FGD dicoba untuk form. Di tengah jalan tiba-tiba ada satu lawyer yang tunjuk tangan. Ini udah lawyer ya? Lawyer tunjuk tangan. Dia tanya satu pertanyaan sederhana. Dia bilang gini, ini ada kolom mengenai jumlah produksi dalam satuan unit. Jadi misalnya kalau dia produksi besi berapa ton, berapa apa gitu. Dia tanya, klien saya itu perusahaannya Pak, beberapa produk. Ada yang padat, ada yang cair. Saya mesti masukinnya apa ini? Ini kan sederhana kan? Tapi itu kalau dimasukin di komputer nggak ada kolomnya. Lo bisa bayangin kemudian orang datang tuh, aneh, iya kan? Dia datang kemudian yang ngurus orang di BKPM, wah nggak bisa. Terus karena dia harus ngambil keputusan, dia bilang berubah aja jadi liter, kan celaka itu. Iya. Ya, jadi kayak gini tuh mesti disimulasiin. Jadi ini yang create uncertainty di banyak hal. Dan akhirnya lu rubah tuh Bang. Itu rubah. Jadi kemudian disesuaikan dengan itu. Jadi mesti disimulasi. Jadi kembali lagi ke paket yang 16 itu, checkmarknya ada. Tapi akhirnya nggak bisa dijalanin. Makanya ada istilah OSS zaman itu disebut sebagai ora sampun-sampun gitu. Barangnya nggak jadi-jadi itu barang gitu. Ya, karena persoalannya apa? Misalnya kasih contoh gini. Ada sebuah kawasan, ada tambang di bawahnya, atasnya hutan. Dua-dua punya undang-undang. Terus mana yang mesti diturutin? Nah ini kan mesti diselesaikan. Nah ini yang kepastian kayak gini itu menjadi sangat penting. Ini gua nggak seneng untuk ngomongin ini ya. Bagaimana kepastian tuh penting ya. Gini, zaman Pak Harto itu korupsinya tinggi banget. Korupsinya tinggi banget. Kita tahu lah, orang kalau bicara mengenai itu tinggi. Tapi kenapa pada waktu itu pertumbuhan ekonominya, investasinya tinggi? Berarti kalau kita ngelihat
seolah-olah nggak ada hubungan dong antara korupsi dengan ini. Iya. Orang Meja happy-happy. meja juga banyak dulu, Banyak. Bang. Ya. Persoalannya adalah yang membedakan pada zaman Pak Harto itu proses korupsinya efisien. Karena apa? Dealt with a single family. Jadi kalau misalnya power house-nya, power broker-nya setuju, itu dari atas sampai bawah beres. Satu komando Bang ya. Satu komando. Tegak lurus Ya, kan. tegak lurus. Tegak lurus perintah lurah. Ya kan? Kata Dari yang atas sering kita bawah dengar. selesai. Jadi orang itu bisa pasti. Oke, gua keluarin segini mungkin gitu. Ada cost-nya juga pasti Ada cost-nya, dia internalize, beres. Tapi pada waktu kita rubah dari sistem otoritarian kepada demokrasi, itu terjadi fragmentasi dalam kekuasaan, di mana power brokernya itu jadi banyak. Ada pusat, ada daerah, ada Ada macam-macam. parlemen. Nah, itu yang kalau di dalam konsep political economy namanya transaction cost per bribe-nya naik. Karena setiap tempat itu mesti dikasih. Jadi yang muncul itu adalah uncertainty. Sehingga makanya gue bilang tuh there is something worse than organized corruption, which is unorganized corruption. Nah, itu yang kemudian membuat isunya tuh jadi muncul mengenai uncertainty itu. Jadi zaman Pak Harto itu korup tapi certain. Nah, ini di sini buruknya orang bisnis. Kalau dia pasti, dia tinggal hitung itu. Biayanya lebih kecil nggak dibandingin dengan benefitnya. Kalau biayanya, kalau pasti, gue bayar segitu, gue dapat return, gue lakuin. Tapi walaupun korupsinya sekarang misalnya lebih kecil, cuman nggak kelar-kelar ini barang. Itu lebih berat. Makanya isunya adalah soal uncertainty itu. Untuk fair ya, untuk adil, sebetulnya isu mengenai ini itu dari zaman Pak Harto udah ada. Pak Harto yang otoriter. Ya, pertama kali Yang gebukin abang dulu. pertama Aparatnya. kali kata deregulasi, debirokratisasi itu munculnya di tahun 80-an kan. Ketika negara sangat birokratik. Sangat birokratik. Oh iya. Gue kasih contoh, ini nggak mungkin terjadi sekarang. Tahun 86, Bea Cukai itu dianggap sebagai institusi yang sangat korup. Ini Opung Panda punya cerita juga nih. 86 sangat korup. Waktu itu Menko ya. Pak Sumarlin, Menteri Keuangan. Menteri Keuangannya Sumarlin kalau nggak salah, Menko-nya Ali Wardana. Gue dengar cerita ini dari Pak Ali, dia cerita soalnya. Jadi pada waktu itu karena dianggap sangat korup, nggak ada lagi yang bisa dilakuin kecuali dirumahkan aja. Udah frustasi tuh. Udah frustrasi. Ya, jadi datang ke presiden, cerita Pak Ali ya, presiden dukung sehingga waktu itu bea cukai dirumahkan. Diganti sistemnya dengan yang disebut sebagai pre-shipment inspection. Jadi kalau barang mau masuk Indonesia itu diperiksanya bukan di pelabuhan sini, tapi ketika berangkat di negara asal. Itu dilakukan oleh SGS, surveillance dari Swiss. Ya, sehingga proses dari barang segala macam itu gampang. Jadi kalau datang ke sini di Cengkareng itu nggak ada lagi diperiksa-periksa segala macam. Nah, poin gua adalah kenapa waktu itu Ali Wardana datang dengan ide seperti itu? Karena waktu itu bureaucratic hurdles-nya udah keterlaluan dan korup. Jadi tentu di dalam negara yang demokratik sekarang nggak mungkin bisa dilakuin itu. Kalau misalnya diganti asing sekarang, diganti SGS, udah rame. Yang itu hanya bisa dilakukan tadi gue bilang di zaman Pak Harto. Tapi ide seperti itu sebetulnya bahkan Pak Ali untuk reform dari custom itu mulai tahun 71. Jadi sebetulnya ini nggak ada hal yang baru di dalam soal ide dari Omnibus. Isunya itu selalu di dalam eksekusi. Selalu dalam eksekusi. Ide besarnya ada, eksekusinya ada. Makanya yang harus dilihatin tuh adalah PP-nya. Nanti jangan-jangan kementeriannya dia nggak mau hilang powernya, dia bikin lagi tuh peraturan. Tetap aja harus minta izinnya ke dia. Itu yang harus dilihatin. Kalau enggak, Bang, waktu itu SGS perform nggak? perform. Iya. Ya. Tapi kan Berapa tahun tuh, Bang? sampai tahun lupa 91 90 ya. Perform itu.
Tapi kan masa yang milikin asing, ya kan? Orang kan melihatnya begitu gitu. Gimana bea cukai ya, Bos? Iya, bea cukainya itu Iya. waktu itu zaman itu di SGS jadi Precision Inspection. Lama-lama government kita McKinsey aja kali Iya. ya. Kan itu buat Atau negara BCG. yang sovereign kan nggak bisa dong. Makanya kalau di zaman yang demokratik kayak gini nggak bisa. Kita tuh sampai berimajinasi liar, Bang. Jangan-jangan kalau Belanda nggak angkat kaki, Indonesia ini lebih baik. Mungkin kalau Bung Karno ngeliat video-video di parlemen sekarang itu, Bung Karno melihat ketika lagi ingin membacakan proklamasinya, dikasih lihat nih video. Oke, Hatta, kita belakang dulu. Nggak jadi. Mungkin ya. Kita omongin dulu lah sebentar ya. Nih gue dulu sama Belanda. Nikah. Coba kita duduk dulu. Mungkin. Ini imajinasi liar yang belum tentu, jangan dihakimi kami ya. Kami juga imajinasi nggak boleh dihakimi. Emang cari perkara dia mesti sama hari. Tapi berarti langkah ini memang syarat untuk menjadi negara maju ya, Bang. Dalam Betul. artian Cuman gue punya penyederhanaan. catatan untuk ini ya. Bahaya juga kalau larinya itu kepada developmentalism. Apa tuh developmentalism? Semuanya dijustifikasi atas nama pembangunan. Karena itu yang juga dilakukan oleh Pak Harto pada waktu itu. Jadi atas nama apa aja, Kedung Ombo, apapun atas nama pembangunan, ya. Makanya kita kenal tuh sesuatu yang masih eksis karena belum digilas roda pembangunan kan. Karena itu kalau rumah digusur segala macam. Nah, ini jadi harus ada check and balance-nya juga. Makanya Sen, Ya, gue bukan mau bilang Amartya Sen nih. Amartya Sen itu bilang di dalam pembangunan itu dimensinya nggak bisa hanya fokus pada ekonomi dan tadi soal investasi aja, tetapi dia juga harus kasih ruang untuk kebebasan. Ini yang gue kaget ya baca Sen ini. Itu Sultan Syahrir nulis itu di tahun 45 di perjuangan kita. Dia bilang bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan akhir. Tapi yang dia bilang adalah bahwa tujuan akhir itu adalah membuka ruang bagi rakyat untuk merealisasikan dirinya dan memunculkan bakatnya dengan bebas tanpa halangan. Jadi beyond itu. Itu yang oleh Sen dibilang ini unsur dari freedom itu jadi sangat penting. Kenapa ini jadi gua cerita lanjutin ya. Kenapa ini jadi sangat penting? Karena begini, nilai dari orang itu sebetulnya bisa dinilai kalau dia itu punya martabat, ya being, dan dia bisa melakukan sesuatu yaitu yang namanya doing. Jadi kemampuan kita untuk bisa bermartabat, being, dan kemudian melakukan sesuatu itu kalau kita punya akses, punya ruang untuk melakukan itu. Jadi misalnya gini ya, ini contoh yang sederhana supaya gampang ya. Orang puasa, ya. Orang puasa itu antara yang puasa dengan yang lapar, secara gizi nggak ada bedanya. Tapi ada beda yang besar dari segi ruang kapabilitas karena orang yang puasa itu memilih untuk lapar. Dia sebetulnya punya ruang untuk makan. Tapi dia memilih untuk lapar. Sedangkan mereka yang starving atau kelaparan, itu dia dalam posisi memang tidak punya pilihan kecuali lapar. Posisi dari orang yang puasa, walaupun secara gizinya sama, itu lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang lapar. Jadi kalau mau ngukur seseorang itu mampu atau enggak, bukan dari jenis apakah dia makan atau enggak makan, tapi apakah dia punya kemampuan untuk bisa makan. Jadi kalau mau ngukur dari dimensi pembangunan, bukan hanya dilihat dia punya barang atau enggak, dia bisa nggak punya aktivitas yang memungkinkan dia punya barang itu. Oh, akses ya Bang. Akses. Ya? Makanya isu dari freedom itu penting. Karena freedom dan demokrasi memberikan akses orang untuk. Nah ini yang mesti dijaga juga check and balance-nya. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada protes, ada apa, itu sesuatu yang wajar aja gitu. Karena mustahil ya negara memberikan dan membagikan akses itu satu persatu memilih gitu ya. Untuk mereka tanpa, iya kan? Pasti akan ada celah, akan ada preferensi yang lebih, ada yang kekurangan gitu-gitu Bang. Betul. Makanya persoalan di dalam pengelolaan development itu adalah demokrasi itu mungkin menyebalkan, tapi dia adalah sesuatu yang memang harus dikelola. Kita nggak bisa nggak sabar kemudian
orang nggak boleh ngomong atau apa, nggak bisa. Itu adalah suatu proses. Ini gue cerita dulu ya, waktu gue harus naikin BBM. Gue naikin BBM 2013, 45%, bayangin. Habis itu 1 bulan gue berhenti baca koran sama nonton TV karena semua ngata-ngatain gue. Ya. Oh jadi abang. Oh, abang yang di demo sama Mas Sinton. Apa? Yang di demo sama Mas Sinton tuh. Enggak, 2013. Oh, itu belum. Di demo Valdo Maldini nih bos. Oh iya. Anda Valdo nih anak UI nih, demo senior Anda nih. Nggak jelas Kalau memang. Kriting Anda. Jadi waktu itu misalnya naikin BBM, ya itu prosesnya nggak sederhana. Satu, kabinet mesti yakin. Setelah itu presiden mesti support. Kalau presiden mesti support, parlemen mesti support. Iya. Parlemen support itu prosesnya lama sampai ke paripurna tuh sampai wah voting mau ada APBN tandingan segala macam, ada buku putih macam-macam waktu itu. Iya, buku Ingat kan? putih, iya betul Ya. betul. Costly juga dong. Nah, terus udah gitu, udah selesai, itu juga mesti ngomong sama masyarakat, jelasin. Itu bedanya di dalam sistem yang otoriter, itu proses itu nggak ada. Iya. Lo mau terima nggak? Kalau nggak gue tangkap aja. Itu yang Sen bilang itu, kalau itu yang dilakukan itu juga. Jadi kalau menurut saya sebetulnya reaksi atau resistensi yang muncul itu sesuatu yang wajar dan itu yang harus di-incorporate. Makanya ketika omnibus itu dimunculkan, ada protes dan MK mintanya itu yang disebut sebagai meaningful participation kan. Iya. Ya, gue bukan orang legal tetapi itu sangat masuk akal. Artinya situasi ekonomi yang economic security kayak begini, gimana sih kita melihat perubahan perilaku dalam berdemokrasi gitu Bang? Apakah ada sesuatu yang betul-betul transformatif nggak gitu? Atau orang cenderung suka kembali kepada otoritarian gitu. Iya, yang lebih backsliding otoritatif. gitu, iya. Erdogan menang, Putin menang. Orang-orang yang punya rekam jejak dalam otoritarian itu punya tempat justru malah. Nah, ini persis gejala ini. Kenapa? Karena di dalam sistem seperti di dalam kondisi seperti ini, itu negara yang punya kontrol bisa lebih dominan. Autokrasi gitu. Ya. Contohnya kemarin misalnya Vietnam. Ya, di dalam kompetisi ini Vietnam banyak investasi masuk ke sana karena dia bisa atur semuanya. Katanya salah satu yang mendapatkan berkah dari perang dagang Betul. Amerika Karena pindah Tiongkok dari Cina, tuh ke Vietnam Bang ya. Ya, relokasi dari Cina. Kita enggak ke ya Vietnam. waktu itu ya. Kita masuk tapi nggak sebanyak Vietnam. Oke. Ya, Vietnam misalnya. Kemudian orang mulai lihat, tetapi ini nggak unik hanya di negara-negara otoriter. Sekarang orang mulai lihat kontrol negara harus masuk, makanya state intervention itu muncul bahkan di US sekarang. Tadi Abang bilang subsidi Ya, macam-macam itu. subsidi, green climate, lihat kebijakan Biden itu intervensinya bergeser dari yang tadinya pro market, ya after all we are all Keynesian now. Ya, sekarang itu semua kebijakan itu istilahnya intervensi negara. Jadi juga ada pergeseran pendulumnya ya kepada peran negara yang lebih besar. Oke. Ini persis ini gejala yang terjadi di banyak negara. Bahkan di negara-negara super demokratis misalnya gitu ya. Betul. Super lagi. Yang dianggap sebagai negara yang quote unquote tuh pro pasar lah. Iya. Sekarang intervensinya itu udah mulai banyak gitu. Bahkan di Amerika Serikat sendiri. Dan ekonom pro pasar gimana membenarkan praktek Situasi. ini Bang? Sekarang makanya kita nggak banyak lagi dengar misalnya ekonom dari University of Chicago. Semua makanya tadi saya sebut after all ujungnya semua orang itu menjadi Keynesian setelah pandemi. Friedmanian lagi betul. lagi di ruang belakang aja dulu Betul. ya kan masak aja. Ini kan soal pendulum aja. Iya. Ya, dulu di tahun 80 sampai 2008 itu intervensi negara di kebelakangin, yang muncul adalah Keynes di belakang. Betul. Nah, berarti itu juga kaitannya dengan muncul konsep-konsep kayak universal basic income gitu, Exactly. gitu ya Bang ya? Exactly. Makanya menuju kepada welfare. Ya, Oh, UBI itu kan UBI. state ini ya, state intervention lah intinya ya. bahkan sekarang IMF aja tidak menambuhkan lagi yang namanya capital control.
Jadi even Bretton Woods Institution itu bergeser. Menyesuaikan gejala ini Betul. Bang ya. Karena fenomenanya itu akan peran dari peran dari peraturan Iya. itu nggak bukan sesuatu yang ganjil diterima. Misalnya kita bikin DHE nih, hampir nggak ada resisten. Coba dengar resistensi dari Bretton Woods Institution. Iya. Itu kan sebetulnya adalah capital control kan. Iya. Lu harus tukar pakai rupiah Iya, kan. betul. Lu harus bawa rupiah lo ke sini nih. Nggak, sebetulnya bukan bawa rupiah ke sini. Maksudnya Bawa pulang uangnya ke sini. Iya, Boleh iya, taruh iya. dalam dolar gitu. Oh gitu, jangan di sana gitu, Jangan di di sini sana. gitu. Oh gitu Bang. Berarti ini ke konteks politik dikit Iya, iya. ya Bang ya. Kemarin tuh kan sempat salah satu bakal calon presiden Pak Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Jokowi itu melucuti dalam tanda kutip wewenang pemerintah daerah dan itu banyak yang diambil alih sama pusat gitu. Resentralisasi lah. Resentralisasi. Berarti ini dalam rangka capital control dan juga economic security perspektif. Berarti ini Iya. Pak Jokowi langgam global ini lagi Bang. ngikutin tren global ya berarti Iya. ya, Bang ya. Sebetulnya bukan dalam kaitan di dalam langgam global, tetapi itu kaitan mengenai uncertainty. Iya, Ya, karena Betul. di daerah itu ketidakpastiannya tinggi sekali. Kasih contoh gini ya. Uang dari pemerintah pusat ditransfer ke daerah. Terus ekspektasinya dari pemerintah pusat kalau uangnya ditransfer ke daerah dipakai untuk yang produktif dong. Iya. Ya kan? Iya. Masalahnya pemerintah pusat nggak bisa kontrol daerah dong. Kenapa? Karena bupati sama wali kota kan dipilih langsung oleh Iya. rakyat pilkada kan. Jadi kan nggak bisa diberhentiin. Legitimasinya kuat. Nah, bayangin dia dapat wortel tapi nggak ada sticknya. Ya kan? Itu kan problemnya dengan makanya pemerintah pusat bilang ini daerah bikin perda sendiri kita nggak bisa berhentiin. Lo nggak bisa mukul gua, nggak Ya. bisa mukul gua. Tapi duit gitu. dapat kan? Iya. Ya kan? Jadi itu problemnya. Nah, apa yang terjadi? Ada sebagian di beberapa daerah yang dia takut daripada dia bikin project, duitnya yang dari pemerintah pusat sebagian ditaruh di BPD. Bank Lebih Pembangunan aman. Daerah. Lebih aman. Sama BPD dibeliin bondnya pemerintah, obligasi pemerintah. Jadi duit pemerintah pusat dibeliin obligasi pemerintah, dia dapat interest rate-nya. Ya, terus kemudian bilang, Which ini is kan uang- cerdas secara ekonomi memang Benar. itu. Financial Iya. engineering. Iya. Tapi kan tujuannya Financially untuk bangun. Iya, Makanya supaya uang gelontor ke bawah Bang ya. Betul. Makanya kemudian ini mesti diatur gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya yang itu problemnya, kalau bahasa kerennya tuh principal agent. Ya. Di mana agentnya bisa disobey prinsipalnya, itu mirip dengan hubungan kita dengan wakil rakyat. Kita kasih kepercayaan, kalau dia udah terpilih emang kita bisa kontrol dia? Nggak bisa. Iya kan? Itu yang disebut sebagai principal agent problem. Principal gitu. agent problem. Kemarin tuh ada bupati yang gadain kantor bupati. Misalnya kayak gitu. Tapi Bang Dede lihat nggak bahwa circumstances-nya, prakondisinya memang mengharuskan situasi ini seperti itu terjadi. Lah, makanya kemudian Pak Jokowi tadi. Omnibus itu punya, dari perspektif rasional itu punya justifikasi untuk streamline konsistensi di dalam regulasi. Kalau enggak, nih gue cerita ya. Karena ini bisa jadi debat pilpres nih. Iya. Menarik nih Bang, Iya, apa betul. topik ini nih. Gue cerita ya. BKPM itu kan nggak ada BKPMD, Iya. Oh, nggak ada ya? nggak ada. Jadi kita cuma ada di kantor di Gatot Subroto tuh, nggak ada BKPMD. Orang datang ke kantor kita di BKPM, ya, kita kasih izin. Emang dia bisa bikin pabrik? Belum tentu. Kalau pemerintah daerahnya nggak setuju gimana? Dia belum bisa. Masalahnya kan kita malu nih. Investor udah dibawa-bawa ke sini, bilang, wah lo invest di sini, Iya, ini mudah. daerahnya bagus segala macam. Pas sampai sana, tuh dia telepon gue, dia bilang, lo bohong lo, mana ini gue nggak bisa gitu. Jadi untuk mengatasi itu pada waktu zaman itu apa yang gue lakuin? Gue cari daerah-daerah yang reformis supaya nggak malu-maluin. Daerah pun lu pilih ya, Ya. yang bisa diajak Ya. kerjasama barang gitu ya. Misalnya yang pada waktu itu Solo tuh reformis, wali kotanya Jokowi. Surabaya, Bu Risma, Bu Risma. Banteng, Ah, Banteng. Ya, ini apa namanya? Jawa Timur, Pak Dekarwo. Ya, terus ada beberapa daerah lain mesti dicari. Nah, kita akhirnya supaya karena kita nggak punya BKPMD,
Kan kita nggak bisa tuh mutusin. Jadi hubungannya lewat personal. Astaga. Informal Ya, lagi dong. Informal sama orang yang ngurus sana. Kita ajaklah ke Jakarta, bilangin bahwa ini diundang di acara yang namanya daya saing atau apa gitu. Semuanya kenal, punya handphone segala macam. Jadi kalau misalnya ada investor kita bilang, oh ini orangnya baik nih. Jadi dia tuh reformis lah. Iya. Sampai satu kali kita telepon. Gue telepon tuh dia bilang, maaf Pak, saya nggak ngurus investasi lagi, saya sekarang kepala pemakaman. Kan dia juga ada rotasi kerjaan. Kena reshuffle kawan. Dia kena reshuffle kan. Ya, jadi itu nunjukin gimana dari pusat itu nggak punya kaki di daerah. Dan lu harus mulai dari nol lagi kan? Mulai dari nol lagi. Meyakinkan dia lagi, ngundang lagi ke Jakarta. Emang ente aja yang bisa reshuffle, gue juga bisa. Makanya waktu COVID itu vaksin nggak gampang. Karena dari Menteri Kesehatan itu nggak bisa perintah Dinkes di daerah. Beda. Akhirnya dipakai apa? Polisi sama tentara. Iya, Dia paling punya efektif, komando kan. paling efektif. Jadi itu kira-kira gambarannya gitu. Dan Pak Bahlil udah bisa mengatasi masalah nggak ada BKPMD ini, Bang. Sekarang Kan punya kantor-kantor HIPMI daerah yang bisa dicari. Abang nih bantu lah, tolong bantu abang dulu lah. Dinda, tolong. Dinda. Kau urus di situ dah. Dinda, ini investor baik nih Dinda. Tolonglah bantu abang. Nah, itu cara Pak Bahlil, Pak. Ya kan HIPMI daerah ini berdaya nih. Ini aman kan? Aman ya. Kan Ya, kolaborasi. Ya, ini kan konten kerjaan udah selesai. Iya. Ini udah konten kita Iya, ini. Jadi makanya gue ngomong Bos, kalau HIPMI daerah pasti terlalu tinggi. Iya. Ada HMI kor ini, Bos. Iya, cabang-cabang ini kan. Ada jangan cabang dulu. Bako dulu. Gua gak ngerti struktur HMI sih ya. Misal itu Pak Bahlil tau. Iya. Dia punya Kaki-kaki yang tadi lu kan ngatasinnya dengan itu, Bang. Itu yang PSI kayak lu ini nggak punya, Bang. Itu urusan itu yang PSI kayak lu ini nggak punya, Bang. dia nih sebenarnya. Iya. Itu urusan negara, Dit.